Karena apa? Ternyata Yesus itu tokoh fiktif. Kenapa dikatakan tokoh fiktif? Jika benar mama dia hamil, gitu. Jika benar mama dia hamil tanpa seorang ayah tanpa seorang suami pada masa itu, sementara Bible tidak bisa mempertanggungjawabkan dan menjelaskan bagaimana dia terselamatkan dari hukum zina, maka sejatinya mamanya Yesus itu sudah mati di hukum rajam. Karena mamanya sudah menenggoi di hukum rajam, maka otomatis tak mungkin terjadi kelahirannya Yesus. Tak mungkin terjadi. Malah yang didatangi malaikat Gabriel itu adalah Yusuf. Ngapain datangi Yusuf malaikat Gabrielnya? Gini loh bang, abang itu kan hanya berarti pola pikir abang tuh rendah. Abang kan hanya barunya abang agama Islam kan bang. Bang, jangan abang justing, ya, jangan abang hakimi pola pikirku rendah. Cukup abang memberikan satu ayat di dalam Bible, ya, di mana Bible menjelaskan bagaimana membebaskan Maria dari hukum rajam. Itu pertama. Yang kedua, sebutkan satu ayat dalam Bible di mana malaikat Gabriel atau Tuhan kalian berfirman kepada rahib-rahib Yahudi memberitahukan perihal tentang kehamilan dari Maria. Itu cukup jadi alasan untuk membebaskan Maria dari hukum rajam. Nggak masuk akalnya gini, Bang. Yusuf ini tidak punya kontribusi apapun di tengah-tengah orang Yahudi. Yusuf ini tidak memiliki kontribusi apapun terhadap pemuka-pemuka agama Yahudi. Kenapa malah malaikat Gabriel itu mendatangi Yusuf? Dengar dulu. Dan gabrulnya lagi ceritanya, Bang. Di dalam Matius 1 nomor 23, di situ dikisah dari 18, di situ dikisahkan Yusuf ya membawa Maria dan mendaftarkan dia dan mengakui Maria sebagai istrinya. Konyol, Bang. Pak, dalam hukum Yahudi, wanita yang hamil itu tidak boleh dinikahi. Kalau dia muncul mengakui bahwasanya itu adalah istri dia, sementara orang-orang Yahudi pada masa itu mengetahui Maria sudah hamil sebelum diperistri sama dia, maka dua-duanya kena rajam. Karena dua-duanya dinyatakan berzina. Sekarang begini loh bang, memang benar itu kan hukum Taurat yang bang ceritakan. Buktinya kemahakuasaan Tuhan terjadi, makanya Yesus lahir. Makanya Bangku jelaskan ke bicara kami. Hukum Taurat. Kalau Bang, memang jelaskan ke kami kemahakuasaan Tuhanmu itu untuk menyelamatkan Maria dari zina, dari hukum rajam itu apa dalam Bible gitu loh. Bentuknya seperti apa? Artinya begini bang, itu kemahakuasaan Tuhan. Kalau seandainya pada saat itu bang, kalau mau cari Siratul Mustaqim itu bang gimana? Abang kayak mana artinya? Coba terjemahkan dulu. Abang jangan nanya pelangak-pelangok aja. Siratul Mustaqim itu coba terjemahkan gini Bang dulu. Bro, bagaimana bisa kau membahas tentang Siratul Mustaqim, tapi kebenaran dari pondasi dasar imanmu saja tidak bisa kau jelaskan kepada orang lain. Jika kalian tidak bisa membuktikan ya penjelasan dalam Bible kalian bagaimana Maria lolos dari hukum rajam, maka dipastikan kisah Yusuf atau kisah Yesus itu hanya fiktif belaka, karangan belaka. Gak masuk akal. Ada wanita yang hamil tanpa suami, hidup di tengah-tengah Yahudi yang pada masa itu berpegang pada hukum Taurat. Orang-orang Yahudi tidak dapat hukum rajam. Sementara kitabmu tidak menjelaskan bagaimana dia bisa terbebas dari hukum rajam. Beda jauh dengan kami bang di dalam Islam, di mana Allah memberikan penjelasan bagaimana Isa ibnu Maryam, ya Isa ibnu Maryam, Mama Isa ibnu Maryam, yaitu Maryam terbebas dari hukum rajam. Di dalam surat Maryam ayat 26 sampai 34 dikisahkan, begitu Maryam mendapat kabar tentang kehamilannya, dia pergi jauh dari tanah kelahirannya, di tempat yang tidak ada lagi manusia pada masa itu. Jangankan orang Yahudi, manusia tidak ada pada masa itu. Dia bersandar di bawah pohon kurma, jauh dikisahkan di situ jauh. Kita kaji nanti jauhnya sampai sejauh mana, keluar dari tanah Syam. Dia melahirkan di bawah pohon kurma. Setelah melahirkan, dia diperintahkan untuk kembali ke Galilea, di Nazaret, tanah kelahirannya. Disampaikan kepada dia, jika mereka bertanya kepadamu tentang ini, jangan kamu berkata, katakan kamu sedang berpuasa. Menunjuklah kau kepada anakmu, Isa ibnu Maryam ini. Sampailah dia di gerbang tanah Syam, disambut oleh orang-orang Yahudi pada masa itu yang siap-siap untuk merajam dia. Apa kata Maria? Apa kata orang Yahudi pada masa itu? Wahai Maryam, saudara Harun, sesungguhnya kamu adalah keluarga yang baik-baik. Bagaimana bisa kau melakukan ini? Ditunjuk Maryam kepada anaknya Isa ibnu Maryam. Apa kata Isa pada masa itu? Tertulis dalam surah Maryam ayat 30 sampai 34.
Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Terjadi mukjizat. Isa ibnu Maryam berbicara ketika dalam buayan. Dan orang-orang Yahudi pada saat itu terkejut akan kejadian itu. Kenapa terkejut? Jauh sebelum Isa ibnu Maryam menunjukkan mukjizat, bisa berbicara ketika dalam buayan, ya, rahib Yahudi, orang-orang saleh dari Yahudi pada masa itu pernah mengalami itu, yang dikenal dengan kisah Juraij. Juraij pun pada masa itu pernah difitnah dia berzina kepada seorang pesundil, hingga terjadi mukjizat. Juraij berkata, tanyakan kepada anak yang dilahirkan itu siapa ayahnya. Anak itu ngomong bahwasanya berzina kepada mamaku itu bukan Juraij, tapi penggembala domba di padang rumput. Hal itu mukjizat itu tadilah ketika Isa ibnu Maryam berbicara dalam buayan yang tertulis dalam surat Maryam 30 sampai 34. Hal itu yang menyelamatkan Maryam pada masa itu dari hukum rajam. Terjadi mukjizat. Sementara dalam Bible, kisah Yesus itu tak seperti itu. Elok pula hidup di tengah-tengah Yahudi, hamil tanpa suami. Ujuk-ujuk ada laki-laki katanya minang dia menjadi istrinya. Dua-duanya nggak kena rajam. Hukum Yahudi nggak kayak gitu, Bang. Silakan, Bang Bro. Bang Bro. Bang Bro. Bagaimana Anda membahas tentang jalan yang lurus atau Shiratal Mustaqim, sementara yang Anda tuju hanyalah fata morgana belaka, halusinasi belaka, karangan belaka, fiktif belaka, tak nyata adanya. Kenapa? Ternyata Yesus itu tokoh fiktif. Kenapa dikatakan tokoh fiktif? Jika benar mama dia hamil, gitu. Jika benar mama dia hamil tanpa seorang ayah tanpa seorang suami pada masa itu, sementara Bible tidak bisa mempertanggungjawabkan dan menjelaskan bagaimana dia terselamatkan dari hukum zina, maka sejatinya mamanya Yesus itu sudah mati di hukum rajam. Karena mamanya sudah menenggoi di hukum rajam, maka otomatis tak mungkin terjadi kelahirannya Yesus. Tak mungkin terjadi. Maka kisah itu bisa jadi kisah Yesus ini mencontek, Bang Rendra, jazakallah khair, mencontek, meniru dari kisah siapa? Dari kisah Iso atau Yesua Hamasyah. Namanya mencontek kisah tidak bisa sempurna. Ada kisah yang tidak bisa disampaikan, tidak bisa dicocokkan sehingga terlupakan. Untuk membuktikan kepada orang bahwasanya kisah itu hanya karangan belaka. Dalil yang kedua, ya, dalil yang kedua. Maria lahir, tumbuh dan berkembang itu di tanah Nazaret atau Galilea, yang pada masa itu didominasi oleh orang-orang Yahudi bagian dari Bani Israel. Bahasa yang digunakan bahasa Aramaik atau bahasa Ibrani. Bagaimana bisa seseorang yang hidup di tengah-tengah Yahudi menggunakan bahasa Aramaik melahirkan anak, diberikan anaknya dengan nama Yunani? Bagaimana bisa? Anaknya diberi nama Yunani. Itu sama halnya ada seorang wanita di Tapanuli Utara di kampungnya Bang Faruk. Dia lahir, tumbuh, berkembang di sana, melahirkan anak, diberikan anaknya namanya Tukinem. Mana mungkin? Dari mana ceritanya? Setidaknya diberikan nama anaknya Hasundutan, Haholongan, Parulian, Tigor. Itu. Gimana Bang Bro? Bang Bro? Aduh. Cerita. Mencet dah Bang ini. Mencet dah udah itu. Itu Nora. Terguncang kalian, saudara-saudaraku. Ya. Dipastikan kalian terguncang kalian dengar kisah ini kalian. Terguncang. Semoga Allah membukalah hati dan pikiran kalian, ya, supaya kalian menerima kenyataan. Wah, benar juga kan gitu. Terguncang kalian. Fiktif ini abangku. Ayolah. Ada apa dengan semua ini? Belum lagi Bang Faruk bertanya ya. Bertanya lagi nih ya. Kelanjutannya aku bertanya. Bagaimana kematian Paulus? Ada nggak korelasinya ini dengan kematiannya Saulus ataupun Paulus? Ayo kita kerja yuk. Iya, soalan berat itu Bang. Bang Irfan Syah, naik Bang. Oke, selamat bergabung Bang Gunung. Bang Gunung. Halo. Iya, Islam Kristina Bangku.
Ya, ini lagi sibuk. Aduh, sorry lah, kawan-kawan lah ini lagi ada panggilan. Aduh, ini perempuan siap. Oke, siapa bang? Aku turun bang. Iya, Esmia Tumorang. Esmia Tumorang. Esmia Tumorang. Esmia Tumorang. Turun dulu itu ya. Aku mau perempuan itu. Ya Bang Irfan Syah. Assalamualaikum abangku. Oke Bang Oneas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wan Yo. AXL. Ya. Ya Islam Kristen abangku. Ya Bang Aglo Fologi. Islam Kristen Bang. Kristen. Oke Kristen. Oke Bang Wan sama Bang Aglo sudah mendengarkan tadi kan narasi-narasi dari Bang Faruk kan abangku? Sudah. Saya mendengar sebagian. Oh iya, silakan. Yang mau menanggapi duluan siapa? Bang Aglo atau Bang Wan? Susah Aglo. bilangnya Bang. Bang Faruk, saya menyimak di bawah saja Bang Faruk. Oh siap Bang Irfan, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susah aku bilangnya loh. Jangan dipaksa lah Kristen, udah lah paksa Kristen. Susah aku. Wallahi Bang, aku dari kecil ya dibilang orang tua aku tuh Kristen. Jadi kan bilangnya Kristen dari kecil itu. Aku bukan buat-buat ini Bang, wallahi Bang, susah Bang. Aku tidak berniat untuk mengolok, wallahi. Bang Aglo atau saya dulu, Bang Aglo? Iya Bang Aglo. Aglo atau Bang? Hah? Siapa Jadi, dulu? Saya dulu. Ya Aglo dulu Bang Wan. Silakan Bang Aglo, silakan. Oke, saya standby. Saya ngejawab yang kedua ya, nama Yesus itu pakai bahasa Tunggu dulu Yunani. Bang. Tunggu dulu. Itu nanti Bang. Setelah selesai kita bahas yang pertama, baru kita bahas tentang nama. Bagaimana kita mau membahas tentang nama Bang, sementara kelahirannya belum tentu pasti gitu loh Bang. Oh Ya ya. kan? Iyalah, anak itu dikasih nama setelah lahir. Kalau belum lahir dia ngapain kasih nama Bang? Oke, Silakan, yang Bang pertama. Aglo. Yang pertama, Maria sudah bertunangan dengan Yusuf. Dan Oke. Maria apakah Maria hamil sebelum bertunangan sama Yusuf atau sesudah bertunangan sama Yusuf? sesudah bertunangan. Sesudah bertunangan sama Yusuf. Dan di dalam hukum Yahudi, orang yang bertunangan sudah boleh nggak melakukan hubungan badan, Bang? Kalau yang dibahas di mana itu di Perjanjian Lama ya? Nah, itu persepsi saya itu ketika wanita itu berhubungan badan dengan lelaki lain. Iya. Yang saya tanya ini Bang, gini Bang. Yang saya tanya itu gini Bang. Saya tanya gini. Wanita yang statusnya bertunangan dengan laki-laki sudah boleh nggak, dibolehkan, dibenarkan nggak untuk melakukan hubungan badan dengan tunangannya? Boleh. Asal boleh. Aduh kacau Bang. Bang, nanti ada Yahudi di sini marah deh Bang. Aduh kacau. Dengarkan dulu. Jadi, karena Maria sudah bertunangan, ketika dia hamil, suaminya atau calon suaminya itu bertanggung jawab, itu tidak dihukum. Bang, pertanyaanku, ya, seorang wanita yang berstatus tunangan dari laki-laki, sudah bolehkah mereka melakukan hubungan suami istri? Sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa dia bilang boleh? Tidak boleh. Berarti ketika Maria hamil, sebelum menjadi istrinya Yusuf, akan jadi masalah waktu itu kan Bang? Betul, makanya. Betul. Dan hukum pada saat itu ditegakkan kepada Maria, harusnya dia dirajam kan Bang? Betul, tapi kenyataannya Betul. Meskipun ada laki-laki yang ngaku-ngaku suaminya, itu tidak merubah hukum rajam terhadap si perempuan kan? tidak. Karena nggak bisa dipungkiri, perempuan ini sudah hamil duluan sebelum dinikahi laki-laki ini, betul? Jadi laki-laki itu, makanya kalau baca Alkitab itu harus secara keseluruhan. Jadi Yusuf itu mendapatkan mimpi.
bahwa Tahu Maria aku abangku, Matius 1 nomor 18 sampai 26. Dia mendapatkan mimpi, tapi sebelum dia bermimpi, Maria udah hamil, Bang. Justru Seandainya itu. pun Yusuf pada saat itu ya jadi pahlawan kesiangan, mendatangi pemuka-pemuka rahib Yahudi dengan menyatakan ingin meminang Maria menjadi istrinya, dua-duanya kena rajam. Karena apa? Orang-orang akan menduga bahwasanya Maria dan Yusuf itu telah berzina. Karena Maria sudah hamil duluan, Bang. Ngerti nggak, Bang? betul. Jadi begini, Maria itu terkenal lah, dia itu perawan suci, wanita baik-baik. Itu pertimbangan loh. Pertimbangan sekali itu. Yusuf juga tukang kayu, orangnya tidak neko-neko. Itu pertimbangan. Dan ketika Yusuf mendeklar bahwa dia bermimpi, itu intinya situ, bermimpi, nah itu dipertimbangkan. Jadi hukum itu dibuat. Ini, Bang. Nggak usah Bang bahas lagi tentang mimpi Yusuf di surat Matius 1 itu, Bang. Karena apa? Jauh sebelum Yusuf mimpi, Marianya udah hamil, Bang. Abang ngerti nggak? Sudah ada persoalan ini di sini. Mau dia nikahi, mau nggak dia nikahi, nggak merubah keadaan. Maria ini hamil di luar nikah. Nggak merubah keadaan, Bang. Jadi lantas bagaimana penyelamatan dari Tuhan kalian, ya, untuk menyelamatkan Maria ini dari hukum rajam? Kalau Yusuf pada masa itu mengaku-ngaku bahwasanya anak di dalam kandungan Maria itu adalah anak dia, malah makin dirajam, Bang. Mereka menyatakan diri berzina. Nggak kayak zaman sekarang. Gitu loh, nggak ada hukum rajam. Enak aja laki-laki, ada orang yang perempuan yang hamil duluan nikah, datang laki-laki, aku suaminya, aku yang menghamili. Cuman dinikahkan aja, enggak, Bang. Kalau dihukum Yahudi mereka kena rajam. Sedangkan pertemuan saja terhadap seorang wanita yang perawan yang sudah dikenali sama orang, dia bertemu dengan laki-laki lain, bertemu ini, Bang. Belum lagi kedapatan mereka masuk kelamin si laki-laki ke kelamin si perempuan, belum, udah dirajam. Di dalam Ulangan 22 nomor 23 tadi. Itu dalil dasarnya. Ini kedapatan hamil, Bang. Bukan bertemu laki-laki lain lagi, ini kedapatan hamil. Makanya yang jadi dasar itu Ulangan 22, 23 sampai 25 aku kasih. Ngerti nggak, Bang? Jadi masalahnya kan Maria itu sudah hamil duluan, betul. Iya, betul. Jadi, ketika Maria hamil duluan, tadinya nih Yusuf itu mau menceraikan karena mereka tunangan, mau ditinggalkan Maria. Mana cerai, Bang, belum kawin, Bang. Kawin aja belum, nikah aja belum udah cerai. Cuma mau meninggalkan Maria karena sudah di hamil. situ di Matius 1 nomor 19 tertulisnya meninggalkan atau menceraikan. Jadi kalau bahasa di sana sama bahasa Ini berat ini, teman-teman. Berat. Akan terbongkar ini. Isi surat kita isi Bibel itu akan terbongkar. Ini berat. Ada pula orang yang belum menikah udah bercerai. Gimana? Ada pula orang baru bertunangan sudah panggil-panggil suami sama istri. Gimana? Ada pula dalam hukum tradisi Yahudi seorang wanita yang hamil, datang laki-laki pemalah-malohon, kan sok jadi pahlawan kesiangan, mengaku-ngaku suaminya, kena rajam. Ngeri kan, ngeri. Nggak ada penjelasan dari mereka ini, gabrul semua, mutar-mutar semua, mutar ke kanan, mutar ke kiri, mutar ke kanan, mutar ke kiri. Hah? Kalau cerita Isa ibnu Maryam di dalam Al-Quran jelas. Terkejut rahib Yahudi pada masa itu. Bahkan perawi menceritakan ada yang tersungkur dari rahib-rahib Yahudi. Karena apa? Mereka mengingat kisah tentang Juraij. Ini kisah tentang Juraij. Ini anak memang datangnya dari Allah, dari Tuhan, kata rahib Yahudi. Ini memang kekuasaan Tuhan. Barulah pada saat itu Zakaria yang menguasai Maria pada saat itu percaya tentang Maria bahwasanya dia tidak melakukan perzinahan. Nah, adanya mukjizat itu gitu loh. Silakan, Bang, jelaskan. Kalau udah nggak sanggup, Bang, kasih ke Bang Onak saja, Bang Wans. Jadi Anda nggak mendengar. Jadi maksudnya gini, Maria itu sudah hamil duluan, iya. Terus Yusuf itu sudah bertunangan dengan Maria, iya. Ketika sudah mengetahui bahwa Maria itu hamil, Yusuf itu berniat meninggalkan, atau kata-kata gitulah, memutus hubungan tunangan, kayak gitulah. Tadi kan udah bertunangan nih. Jadi memutus hubungan tunangan. Di situ
Bang Aglo, yang jadi persoalannya Bang, bukan persoalan dia bertunangan atau bahkan dinikahi. Maria ketahuan nih hamil. Kenapa dia kan nggak kena hukum rajam? Elok pula ketahuan hamil sekarang, tunggu seminggu, sebulan kemudian, mimpi-mimpi dulu Yusuf, kan? Mimpi-mimpi dulu, dia belum dirajam perempuannya. Nggak gitu Bang. Kedapatan dia hamil, langsung diamankan dia sama rahib Yahudi, dibawa dia ke persidangan. Nggak santai-santai dulu itu Bang. Persoalannya ini Bang, sebelum Yusuf ini mimpi pun Maria udah hamil Bang. Sebelum Yusuf mimpi Marianya udah hamil. Muncul pertanyaannya, kenapa Maria tidak kena hukum rajam? Abang simak nggak pertanyaanku Bang? Kenapa nggak kena rajam dia? Justru itu. Jadi ketika Maria hamil itu kan yang tahu itu hanya Yusuf. Orang lain belum tahu. Allah. Semua orang pada masa itu tahu Bang. Yohanes 8 nomor 41 kita buka ini. Bahkan sampai Yusuf besar sampai Yesus besar pun dia diolok-olok anak zina. Sampai dia besar, diolok-olok dia orang pada masa itu anak zina. Tengok Bang ya. Kita buka. Jadi poinnya itu Maria itu masih hamil Nih, baca, kecil. Bang. Orang lain belum Baca tahu. Bang, Yohanes 8 nomor 41 ini baca Bang. Udah tahu orang, Mama Yesus itu hamil di luar nikah. Udah tahu orang. Belum Jangan tahu abang orang. sendiri, kenapa bilang waktu itu orang Yahudi nggak tahu, ngarang aja Bang. Nih, Yohanes 8 nomor 41 Yang nih. pertama Nih, tahu nih. itu Yusuf. Yang Nih, pertama tahu nih. Yusuf melalui mimpi. Kamu Jadi mengerjakan orang tahu. pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka. Ini Yesus berkata, kamu mengerjakan pekerjaan kamu sendiri. Kata Yesus. Jawab mereka. Mereka ini orang-orang Yahudi pada masa itu. Diolok Yesus. Kami tidak dilahirkan dari zina, kata dia. Bapak kami satu, yaitu Allah, kata dia. Diolok Yesus. Kami tidak lahir dari zina, kata dia. Coba. Langsung mereka olok Yesus Bang. Biar abang tahu. Maria itu masih hamil kecil. Yang tahu pertama itu Yusuf. Orang lain belum tahu. Oke, Itu di mana intinya. tertulis itu Bang? Betul. Di mana tertulis itu Bang? Waktu itu hamil Maria masih kecil, yang duluan tahu kehamilan Maria adalah Yusuf. Di mana Bang tertulis Bang? Ya, Kalau Yusuf baca. yang duluan tahu kehamilan Maria, maka seandainya persaksian ini ada Bang katakan di depan rahib Yahudi, dinyatakan Maria berzina. Karena apa? Bagaimana bisa laki-laki yang bukan mahramnya laki-laki yang bukan mahramnya lebih mengetahui kehamilannya daripada keluarga yang mengasuh dia? Siapa keluarga yang mengasuh Maryam pada masa itu? Zakaria. Kok bisa Yusuf pula yang duluan tahu? Emang sebelum pernikahan Yusuf sama Maria ketemu pacaran gitu, nonton bioskop gitu, jalan-jalan gitu, beli bakso gitu? Enggak. Maria itu wanita suci Bang. Tak pernah dia bertemu sama laki-laki yang bukan mahramnya. Abang baru mengatakan dia wanita suci. Dari mana pula Yusuf tahu abang bilang? Ngarang aja Bang ini. Yusuf itu tahu dari mimpi. Sebelum mimpi, Yusuf udah tahu kehamilan Maria. Datanya Matius 1 nomor 18 sampai 26 kita buka. Iya. Abang jangan bohong. Sebelum Yusuf mimpi, Yusuf udah tahu Maria hamil. Ini datanya Matius 1 nomor 18 kita buka. Dan Makanya orang lain bilang belum abang dari tahu. tadi diskusi sini nggak bawa data. Orang lain tidak tahu, baru Yusuf yang tahu. Tadi abang bilang sebelum mimpi Yusuf belum tahu. Cuman Di situ. Katanya di situ bahwa orang lain belum nih. tahu. Nih. Kita buka ya, ini dalil Bang. Gini diskusi Bang pakai data Bang. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Betul? Sudah tahu berarti Yusuf ya? Jelas? Jelas kan? Udah tahu kan? Yusuf udah tahu kan? Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jelas? Maria udah hamil sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulis hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Nah, istri pula ini padahal mereka belum menikah. Udah. Dia bermaksud ya mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Bagaimana menceraikan? Nikah aja belum. Gimana ini Bang? Tetapi ketika dipertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Nah, sebelum mimpi di ayat 20 dikatakan Yusuf mimpi. Sebelum mimpi di ayat 18 Yusuf kan udah tahu Maria hamil kan Bang? Udah tahu belum Iya. Bang? Orang Udah lain belum tahu. tahu. Baru Yusuf aja yang tahu.
Oh bang, bang. Jadi dari sini dari mana Maria tahu? Yusuf tahu bang? Hah? Kelahiran Yesus adalah seperti berikut. Hah? Dari mana tahu? Yohanes 8:41 tadi ku kasih ini dari mana tahu bang? Yohanes 8:41 ini. Orang-orang pada masa itu mengolok-olok Yesus dengan perkataan situ begitu. Tengok ini, dikatakan dia anak zina ini, tengok ini. Kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh bapakmu. Mereka menjawab, Yesus berkata, kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh bapakmu, kata mereka. Kata Yesus, jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari pencabulan atau perzinahan. Di sini dikatakan perzinahan. Nah, jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Dia olok-oloknya Yesus. Coba bang. Jadi setelah Yusuf mimpi, dia memperistri Maria, gitu. Kena rajam dia bang, kena rajam. Kalau sumpah Belum ada yang tahu. kena rajam dia bang, kena rajam. Kok belum ada yang Belum tahu? ada yang Oke tahu. gini aja bang. Sebutkan Maria itu datanya hamil. dalam Belum ada yang Bible. Sebutkan datanya dalam Bible, di mana dikisahkan orang-orang Yahudi pada masa itu belum mengetahui kehamilan Maria. Silahkan. Silakan. Daripada panjang Jadi- lebar kita, silakan. Jadi kita harus pakai logika. Kalau orang-orang tahu itu Udahlah, jadi udahlah, orang bang, tahu sudah udah diperistri. bang, abang selesai dulu bang. Abang selesai dulu bang. Abang udah selesai dulu bang. Gak ada datamu bang. Nomor 2 ya, nomor 2. Udah. Apa mau dibahas nomor 2? Kelahirannya aja nggak jelas kok. Udah jelas. Oke, Bang Wan, silakan Bang Wan. Ini Bang Aglo udah mencer dia Bang Aglo. Pagi bang. Iya, pagi. Silakan. Jelaskan Bang Wan. Apa suara saya bisa didengar ya dengan jelas? Dengar. Oke. Jadi kalau berdasarkan tema ini Yesus tokoh fiktif ya. Sebenarnya banyak buktinya, tetapi karena tadi masih cuma mengacu kepada kelahiran, oke lah kita akan fokus ke kelahiran ya kan. Argumentasi dari Bang Faruk tadi dikatakan bahwa seharusnya Maria yang hamil di luar nikah harusnya Dirajam. dirajam ya berdasarkan Ulangan pasal 22. Itu ya Bang ya. Iya, Gitu ya, Bang? 22. 22 ayat 23. Nah, saya akan Iya, bacakan 22, Ulangan 22, nomor 22 sampai 25. ya sampai 26 saya akan bacakan. Ya. Apabila ada saya baca 23 sampai 26 ya. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jadi masih perawan atau yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia, artinya ini bukan tunangannya, tapi dia ketemu dengan laki-laki lain, dia di kota dan tidur dengan dia, maka harus. Artinya ini ada kesepakatan untuk berzina mereka berdua ya, ada kesepakatan. Maka haruslah mereka keduanya kamu bawa ke luar pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati. Gadis itu karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak. Ya, saya baca dulu ya. Dan laki-laki itu karena ia telah memperkaos istri sesamanya manusia, demikianlah harus kau hapuskan. Jadi keduanya itu harus dihapuskan ya. Ayat 25. Tetapi jikalau di padang laki-laki itu bertemu dengan gadis yang telah bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia, maka hanya laki-laki yang tidur dengan gadis itu yang harus mati. Ayat 26. Tetapi gadis itu jangan kau apa-apakan. Ya, gadis itu jangan kau apa-apakan. Gadis itu tidak ada dosanya yang sepadan dengan hukuman mati. Ya, ayat 26 itu. Jadi gadis itu tidak diapa-apakan kalau kasusnya adalah dia diperkaos di tempat simak bang, di ayat 23-nya bang. Seorang gadis yang perawan saja yang sudah bertunangan, jika dia bertemu dengan laki-laki lain yang bukan tunangannya, terus dia tidur sama, kena rajam nggak? Kena rajam nggak di situ dikatakan? Hah? Saya Kena rajam jelasin nggak? dulu. Enggak, Ini laki-laki lain, bukan tunangannya. Abang usah jelaskan bang sama aku bang. Aku udah hafal ayat itu. Di dalam ayat 23-nya dikatakan, Anda seorang memang mungkin gadis sudah yang tahu. perawan, jika status dia lanjut. bertunangan, terus dia bertemu dengan laki-laki lain di luar, terus tidur dengan laki-laki itu, dia kena rajam nggak? Kena rajam. Kena rajam. Ini lebih parah, Iya. bukan tidur lagi, hamil udah bang, hamil. Tadi kan Udah hamil, ini hamil dia, hamil.
Sementara pada saat itu tunangannya pun terkejut di Matius 1 nomor 18. Sebelum bertunangan Oke. dengan Yusuf, kan kita kan bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria hamil. Maka harusnya waktu itu Maria kena rajam nggak? Kena rajam Loh, nggak Maria kan harusnya? Dijatuhkan hukum rajam nggak? Makanya di ayat 26 itu dijelaskan gadis itu jangan tahu Poinnya apa-apa beda kan. bang, ayat 26 bang. Apa Di bedanya? ayat Ya, 26-nya poinnya berbeda. Biar aku baca sama bang ya, aku jelaskan ya. Oke, Abang silakan, jangan silakan, berpegang jelaskan. pada ranting yang rapuh. Ayat Silakan 26 jelaskan. poinnya berbeda. ayat 26 itu efek dari ayat 25. Ulangan 22 nomor 20 tengok di nomor 26 yang kita baca bang. Ayat dari 25 baca dong, jangan Ya, potong di enggak. 26. Iya ini aku baca bentar. Iya, dari ayat 25 ya. Atau saya yang bacakan? Tetapi jikalau di Padang ya laki-laki itu bertemu dengan gadis yang telah bertunangan itu memaksa gadis itu tidur dengan dia, maka hanya laki-laki yang memaksa laki-laki itu ya, maka laki-laki Ya. yang tidur dengan gadis itu harus metong. Tetapi gadis itu Ya, jangan nakal gadisnya- apa-apakan. Ya, Ini bang, itu kasusnya ini, Maria. oh berarti Maria diperkau sama Yusuf. Pandangan. Loh, Maria kok jadi diperkau Yusuf sama di Yusuf? sini bukan tunangannya. Kasus 25 itu bukan tunangannya loh yang menidurinya. Jika kau katakan nomor 26 ini kisah Yusuf, kisah Maria, berarti kisah Maria itu ya mereka bersaksi ke orang-orang Yahudi supaya selamat Maria ini bahwasanya Yusuf itu memperkaus Maria gitu. Ya Yusuf Sehingga harus Maria mati kalau dia ngomong begitu, Maria bebas bro. dari rajam gitu loh. Ya. Maria bebas dari rajam, tapi laki-lakinya harus dirajam, betul? Ya, Buktinya Yusuf dirajam nggak? tadi kan Anda yang bilang sendiri bahwa Maria sudah hamil sebelum bertunangan. Anda yang bilang Jangan sendiri. gitu bang. Jangan kau fitnah Yesus bang, jangan kau fitnah bang. Justru Jangan saya kau mau fitnah kasih nama tahu, saya Yesus, mau Bang. meluruskan. Saya mau Apa yang meluruskan. diluruskan? Ini simak ini ayatnya ini simak ayatnya ini. Kalau ini yang jadi dalil Saya- bang, maka aku bilang jangan kau putar-putar. Aku udah hafal ayat ini. Tengok nih. Iya. Tetapi kalau di Ayat Padang 25 baca. laki-laki itu bertemu Ya. ini 25 bang. Iya, dan 25. Iya, baca. Ia bertemu dengan gadis setelah bertunangan itu, memaksa gadis Ya. itu tidur dengan dia, Ya, maka dipaksa, hanyalah ya. laki-laki yang tidur dengan gadis itu yang harus mati. Tetapi Ya. gadis itu janganlah kau apa-apakan. Udah? Jika Ya. ini kau bikin jadi dasar untuk selamatnya Maria dari hukum rajam, maka berdasarkan ayat 25 ini, Yusuf tuh harusnya dirajam, betul? Enggak, tidak. Karena Jadi apa dasarnya Enggak. bang? Kau kasih ayat 25 ini dasarnya apa bang? jadi gini, saya cuma mau menjelaskan kenapa Maria pada saat itu terbebas dari Dasarnya hukuman apa raja. kau jadikan ayat Ya, saya- 25 ini? Dasarnya Ini apa kau saya jadikan ayat jelasin. 25 ini untuk membebaskan Maria dari hukum rajam? Dasarnya apa? Oke, saya kasih saya kesempatan dong. Iya, jelaskan dasarnya apa? Ayat 25 Oke. ayat 25 ini kau Jadi jadikan orang dalil. orang Yahudi bisa menerima seseorang yang hamil di luar pernikahan kalau dia dipaksa atau diperkosa tanpa ada saksi mata. Di Akan Padang, tetapi, ayat 25, laki-lakinya harus dirajam, ayat betul? 25. Akan Iya, tetapi cuma kan laki-laki- laki-lakinya harus dirajam, betul? Iya, betul. Betul? Apakah itu apakah Yusuf? Yusuf dirajam? Apakah Yusuf kena Itu kan- rajam? Karena itu bukan Yusuf yang melakukan memang. Kan dibaca di dalam Matius, memang bukan Yusuf yang melakukan. Jadi ada kemungkinan orang Jadi- Yahudi berpikiran yang melakukannya adalah orang lain. Jadi orang lainnya nggak ketangkap, nggak ketahuan. Jadi kau bilang, ya Allah bang, berarti ada laki-laki lain yang telah menggitukan Maria gitu bang. Istri, kau Dengar dulu. ya Allah, Bukan parah saya yang sekali, bilang. habis kali Dengar kita orang dulu. Tuhan itu, Mas. Dengar dulu. Ini cara-cara debat nggak sehat gini. Kasih saya waktu, jangan dipotong. Itu baru debat sehat. Aduh, parah. Kasih saya waktu. Gak usah lah kasih dia waktu. Gak usah. Kau bernarasi Berarti nggak berani menurut debat ini. pemikiran. Nggak berani debat. Nggak berani debat. Bukan nggak berani debat. Sudah, nggak usah Terserah buka kamu bilang koma apa. kalau nggak berani debat. Saya nggak butuh orang yang. Kalau nggak usah buka koma, Ya kalau udah, nggak berani silakan turun. debat. Silakan Anda turun. Nah, terima kasih narasumber dari Kristen yang telah berdusta ya. Sementara jangan lupa nanti itu cari ya ayatnya di mana.
Waktu orang Yahudi membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina, itu di dalam Yohanes. Apa dikatakan? Kami mendapati perempuan ini telah berzina. Tapi apa kata Yesus? Siapa yang di sini yang tidak berdosa, dialah yang pertama melempar. Berarti di situ terbukti orang yang berzina itu harus dirajam sampai mati. Cobalah dulu berpikir ya. Sebelum Yusuf dengan Maria bertunangan, sebelum Yusuf dan Maria menikah, mereka kan sudah bertunangan nih. Maria dalam keadaan hamil. Tetapi karena Yusuf yang baik hati tidak ingin, aduh si bodat kalau naik tolong di mute dulu. Saya paling benci kali, mute kan dulu. Tetapi Yusuf yang karena Yusuf yang baik hati tidak ingin mencemarkan nama baik istrinya. Tolong moderator yang di bawah jangan dulu menaikkan. Tolong moderator. Moderator di bawah jangan dulu menaikkan. Ya. Biar mereka paham dulu. Karena Yusuf yang baik hati dan jujur tidak ingin mencemar nama baik, akhirnya tidak jadi diceraikan. Karena datang malaikat ke dalam mimpinya Yusuf. Nah, artinya ini berarti nama baik Maria ini udah tercemar. Dia hamil tanpa ada suami. Coba kalian pikir, perempuan hamil ada pasangannya, baru kalian katakan itu tidak berzina namanya. Anak apa itu? Pakai otak lah. Tapi karena perempuan itu, si Maria itu sudah hamil, tanpa ada pernikahan, tanpa ada laki-laki, akhirnya memutuskan si Yusuf menjadi suaminya. Harusnya dirajam. Kenapa kalian rajam? Ya karena apa? Karena kalian tidak bisa mengkisahkan secara baik-baik Maria ini bagaimana diselamatkan. Beda Al-Quran. Al-Quran kisahkan kenapa sampai Siti Maryam tidak dirajam. Beda dengan kalian. Bagaimana biar Maria tidak dirajam, ujung-ujungnya dikawinkan dengan Yusuf. Yang notabene-nya Yusuf ini, siapa sih Yusuf ini? Berbicara tidak. Tiba-tiba diceritakan, pas dia bermimpi, terus dia bermimpi, Yusuf ini tidak ngomong. Datang, Lukas menceritakan, datang, Matius menceritakan. Ini pakai otak apa enggak sih nih penulisnya ini? Lebih enggak otak lagi orang yang membacanya ini, tidak menerima. Ya Allah. Nggak harus, kecuali memang melakukan Kasih perjinahan di ayatnya luar dalam dari Bible, kasih pertunangan. ayat dalam Bible di mana wanita yang hamil tanpa suami tidak kasih ayat dalam Itu tadi dalam ayatnya. kitab Torah kalian. Dalam kitab Torah Ulangan kalian, 22 wanita yang ayat hamil, 25. di situ Yusuf memperkaos dirinya Maria gitu. Iya. Kok jadi Yusuf Yusuf? memperkaos Maria gitu. Kok jadi Yusuf? Hah? Anda ini coba pola pikirnya. Oke, saya jelasin. Makanya jangan potong-potong saya. Oke, bisa? Nah, takut dia, takut. Ayolah, kasih saya waktu untuk menjelaskan. Silakan kau jelaskan, silakan. Nah, gitu, itu baru sehat. Jadi mari kita balik lagi ke ulangan 22. Nih. Mari kita balik lagi ke ulangan 22 ayat yang ke-25 dan 26. Ya, tetapi jikalau di padang laki-laki itu bertemu dengan gadis yang telah bertunangan, jadi bukan bertunangan dengan laki-laki itu ya, memaksa gadis itu tidur dengan dia, maka hanyalah laki-laki yang tidur dengan gadis itu yang harus mati. Tetapi gadis itu jangan kau apa-apakan. Dalam konteks Maria itu tidak diapa-apakan karena kemungkinan orang-orang Yahudi berpikir bahwa dia di kaos di luar. Kemungkinan ya kan. Diperkaos oleh laki-laki. Oh, berarti gini ya. Berarti apa penjelasannya gini ya, reka ulangnya Maria gini ya. Coba, silakan. Yahudi, aku diperkaos sama laki-laki, tapi aku nggak tahu siapa laki-lakinya. Oh, nggak apa-apa Maria. Kalau kayak gitu Maria, kok nggak dirajam Maria? Kok kan nggak tahu kan siapa yang memperkaos kau kan? Nggak tahu aku orang Yahudi, nggak tahu aku siapa yang memperkaos aku, nggak dirajam aku kan? Oh, nggak dirajam Maria, nggak dirajam. Pakai Ini lagi kau pakai. Sebentar. Nah, sekarang gini aja. Di Padang. Wan. Kasusnya di Padang. Diam dulu, di Padang gigi kau. Begini aja deh, kita main TikTok ya, TikTok ya. Sebentar.
Yusuf dengan Maria pada waktu Maria hamil sudah bertunangan atau belum? Berdapat poinnya Belum. deh. Sistem TikTok Belum, kita. belum. Oke, Ayo. belum. Ayo, sistem TikTok kita ya. Tunangan Oke, pada oke, waktu Maria sebentar. hamil atau belum? Oke, saya baca dulu ya di dalam Matius pasal 1 tadi supaya saya nggak dibilang ngarang-ngarang ya kan? Enggak. Saya bilang sistem TikTok. Anda mengerti diskusi sistem TikTok? Saya bertanya, Anda jawab saja. Sudah bertunangan belum Oke. pada waktu dia hamil? Sebentar saya baca ayatnya, makanya supaya jangan dibilang saya ngarang-ngarang. Saya kan? bertanya bertunangan atau belum? Alah, udah turunlah kau. Saya palak kali yang kayak begitu. Ya, kebiasaan begini emang. Pengecut. Memang bukan pengecut. Saya bilang sistem TikTok. Anda tahu diskusi sistem TikTok enggak? Saya bertanya, kau menjawab. Ya, tidak, ya, tidak, ya, tidak. Itu maksud saya. Biar dapat kita poinnya. Kau menjelaskan kemungkinan. Di dalam kitab kau tidak ada dikatakan Maria itu menurut orang Yahudi, Maria itu dihamili oleh orang lain. Karena yang mereka tahu Maria sudah bertunangan dengan Yusuf. Kalau kau mengatakan Maria dihamili orang lain bukan Yusuf, berarti Maria itu kau kategorikan sebagai perempuan tidak baik. Iyalah, udah tahu Maria bertunangan sama Yusuf. Tiba-tiba orang Yahudi menerka Maria sama orang lain lagi bukan Yusuf. Berarti Maria itu seperti seorang perempuan yang tidak baik. Kalau kau menarasikan kemungkinan, kau tuh udah fitnah kau itu. Contoh.